Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 98% usaha pada level mikro atau sekitar 63 juta terkena dampak pandemi COVID-19. Jumlahnya tentu akan membesar seiring dengan lamanya pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Bahkan menurut catatan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, hampir separuh UMKM di Indonesia akan bangkrut pada Desember 2020. Tentu kita tidak ingin ini terjadi. Walaupun data IKK Juni 2020 dirilis membaik ke level 83,8, namun sayangnya masih belum cukup menopang optimisme masyarakat akan perbaikan ekonomi di kuartal selanjutnya. Tanpa kekuatan daya beli dan keyakinan yang menopang pertumbuhan ekonomi, tentu akan sulit bagi UMKM untuk bertumbuh di kala pandemi ini. Untuk itu akan kami paparkan kepada Anda UMKM yang menjadi pertahanan terakhir ekonomi di dalam negeri. Seperti apa kira-kira datanya? Mari kita lihat di sini. Kita mulai dari kekuatan UKM itu sendiri. Tentu Anda bertanya-tanya, kenapa ini menjadi pertahanan terakhir atau bisa kita bilang ini the last frontier ya, pertahanan yang terakhir, the last defense ya, yang harus dijaga oleh pemerintah. Hal ini mengacu pada kontribusi UMKM pada PDB yang hingga saat ini mencapai kisaran kurang lebih di angka 60%. Ini diproyeksikan di tahun 2020, ditargetkan di tahun 2020, tetapi angkanya dari tahun 2019 dan tahun 2018 memang sudah mencapai di kisaran 60% kontribusinya kepada PDB kita. Sebelumnya memang masih berada di bawah 58, tetapi memang tidak berbeda tipis di sini untuk pertumbuhannya karena di tahun 2017 angkanya di kisaran 57. Kemudian yang secara kasar kalau kita lihat 60% kontribusi pada PDB secara kasar, artinya 6 dari 10 rekan Anda ini adalah mereka yang berkontribusi di bidang UMKM dan saat ini kemungkinan membutuhkan bantuan agar dapat bertahan di kala pandemi. Jadi kebayang ada 10 orang berjejer, teman Anda 6-nya ini adalah mereka yang bergerak di bidang UMKM. Nah, berdasarkan beberapa data yang CNBC Indonesia himpun dari berbagai sumber, UMKM Indonesia menyumbang hingga kurang lebih 8.500 triliun rupiah di sini atau kepada PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018, di mana PDB Indonesia pada 2018 saat itu berada di kisaran 14.838,3 triliun. Maka kontribusi UMKM pada saat itu mencapai kisaran 57,8% terhadap PDB dan bertumbuh ke kisaran angka 60% tentunya di tahun-tahun selanjutnya. Tentu ini selaras dengan faktor pendorong ekonomi dalam negeri yaitu konsumsi rumah tangga yang berkontribusi kurang lebih hingga 60% juga untuk PDB. Maka dapat Anda bayangkan apabila pemerintah tidak memperhatikan UMKM, maka ini sama saja halnya dengan membunuh roda perekonomian di dalam negeri. Terganggunya sektor UMKM harus diwaspadai karena akan menimbulkan dampak lebih buruk lagi bagi perekonomian nasional. Sebab sejauh ini UMKM mampu menyerap kurang lebih 96% tenaga kerja atau sekitar 117 orang. Jadi dapat Anda bayangkan angka ini apabila UMKM terdampak signifikan akibat COVID, maka tentunya angka pengangguran yang awalnya berada di bawah 10 juta akan meroket nantinya di atas 10 juta nanti jumlahnya. Atau kurang lebih nanti kalau kita perhitungkan serapan tenaga kerja yang 96% ini apabila menganggur tentunya menjadi kabar buruk juga bagi pemerintah. Nah, di sisi lain kalau kita melihat dengan serapan tenaga kerja yang begitu besar, maka bila sektor UMKM terganggu akan berdampak juga pada banyaknya masyarakat yang kehilangan pendapatan. Karena banyak dari perusahaan tersebut tidak dapat membayar upah secara penuh, bahkan banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena sudah kehabisan nafas akibat pandemi. Kondisi UMKM juga ini semakin terpuruk sehingga ini menjadi pertanyaan kita semua melihat pentingnya UMKM. Tentu kita juga ini kembali lagi ya bertanya-tanya apa yang dapat dilakukan pemerintah agar UMKM akhirnya tidak mati. Mari kita lihat pada slide yang selanjutnya. Nah, ini kita lanjutkan pada stimulus pemerintah untuk UMKM. Dampak pandemi terhadap UMKM diyakini lebih besar karena tingginya tingkat kerentanan dan juga minimnya ketahanan akibat keterbatasan likuiditas supplier dan juga opsi dalam merombak bisnis modelnya sendiri. Dari supply banyak UMKM mengalami pengurangan aktivitas karena adanya kebijakan pembatasan interaksi sosial yang berujung pada terhentinya proses produksi. Dari sisi demand sendiri, ini berkurangnya permintaan atas barang dan jasa mengakibatkan banyak UMKM yang tidak dapat memaksimalkan keuntungan sehingga menyebabkan berkurangnya likuiditas perusahaan. Nah, untuk menolong sektor UMKM ini dari terpaan pandemi COVID-19, pemerintah pun telah mengeluarkan 5 skema. Yang pertama kita lihat di sini ada BLT atau
bantuan langsung tunai. Dan yang kedua, di dalam BLT tersebut ada kartu prakerja untuk UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan. Yang kedua, pemberian insentif di sini. Insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Yang ketiga, ada pemberian relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM di sini. Yang kalau kita lihat tentunya akan dilakukan dengan berbagai program. Keringanan yang diberikan antara lain ini dalam bentuk penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro dan sebagainya. Kemudian skema yang keempat kita lihat adanya perluasan pembiayaan bagi 23 juta UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja darurat. Dan yang kelima ini menjadikan kementerian atau lembaga BUMN dan Pemda sebagai penopang dalam ekosistem usaha UMKM terutama dalam tahap awal pemulihan. Namun sayangnya ini bukan masalah cukup atau tidak cukup, namun apakah ini sudah tepat sasaran atau belum? Karena tentu ini akan jadi tolak ukur seberapa efektif dan efisien sebenarnya stimulus dan relaksasi dan besarnya uang yang sudah diberikan pemerintah untuk mempertahankan UMKM. Nah, terkait sasaran ini, mari kita lihat pada slide yang selanjutnya. Inilah fokus keselamatan UMKM untuk tahun 2020 yang dikatakan tahun yang berbeda karena ini adalah tahun pandemi. Nah, kita tidak meragukan sebenarnya itikat baik dan kerja keras dari pemerintah dalam menyelamatkan sektor UMKM dari dampak pandemi melalui berbagai kebijakan yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Mengingat salah satu program strategis pemerintah periode kedua Presiden Joko Widodo adalah pemberdayaan UMKM. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan agar sesuai dengan harapan. Hal yang terpenting tentunya yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah akurasi. Relaksasi yang diberikan kepada UMKM sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional yang harus dipastikan jatuh kepada UMKM itu sendiri di sini sebagai targetnya. Dan bukan malah jatuh pada para pengusaha besar. Nah, ini perlu diperhatikan mengingat selama ini pengusaha besar ini lebih berpeluang mengakses relaksasi dari perbankan karena memiliki kedekatan yang baik dengan pihak perbankan. Apalagi perbankan kerap menginginkan pinjaman kredit yang jauh lebih besar untuk menjaga likuiditasnya dengan jaminan kredit yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan pemberian kredit bagi UMKM. Selain itu, perlu pula kesungguhan pemerintah untuk melakukan pembinaan agar makin banyak UMKM yang mampu terhubung dengan ekosistem digital. Inilah fokus yang kedua. Nah, ekosistem digital ini tentunya mencakup kondisi konektivitas digital seperti kecepatan internet hingga pembinaan digital. Mengingat mereka yang berhasil tumbuh dengan baik di masa pandemi ini adalah yang sudah terhubung ke dalam ekosistem bisnis digital. Adanya program pembinaan ini sangat penting karena sudah saatnya UMKM mengerti digitalisasi. Seperti program pemasaran online misalnya, apalagi di masa pandemi yang menghendaki pembatasan interaksi sosial secara langsung karena berdasarkan data dari Sea Insight, UMKM yang sudah go digital mampu meningkatkan pendapatannya hingga 165%. Dan tidak hanya itu, produktivitas pun juga dapat meningkat hingga kurang lebih 117%. Nah, ini menarik untuk diteruskan. Dari hal ini kita dapat memahami bahwa di era pandemi, go digital sebenarnya adalah jalan paling efektif untuk menyelamatkan UMKM. Namun sayangnya hal ini masih terhambat oleh berbagai tantangan. Di antaranya dapat kita lihat sebagai berikut. Inilah tantangan dan peluang UMKM untuk go digital, di mana tantangan pertama dalam upaya mengintegrasikan UMKM dengan ekosistem digital adalah waktu sebenarnya. Ini cukup jarang diperhatikan karena waktu yang dibutuhkan ini tidak singkat dan perlu kebertahapan. Banyak tahap yang perlu dilewati. Mengingat hingga saat ini UMKM sudah terhubung dengan ekosistem digital atau yang sudah terhubung hanya kurang lebih 13% saja di sini yang sudah terhubung, artinya sekitar 8 jutaan UMKM dan tentunya 87% sifatnya masih offline. Nah, inilah yang sebenarnya membutuhkan waktu untuk edukasi, literasi digital pun juga dibutuhkan mengingat para pelaku UMKM adalah mereka yang belum terlalu melek secara digital. Untuk memaksimalkan hasil, pemerintah dalam hal ini perlu menggandeng berbagai pihak termasuk marketplace yang ada di Indonesia dan lembaga lainnya untuk menyiapkan UMKM go digital. Entah dengan mempersiapkan praktisi ataupun aplikasi yang bersifat user friendly agar memudahkan UMKM untuk beradaptasi pada platform digital. Kendala yang selanjutnya kita lihat di sini yang perlu difasilitasi oleh pemerintah adalah
cicilan yang sifatnya ringan, di mana cicilan ringan ini kalau kita lihat akan digunakan oleh UMKM untuk beradaptasi ke arah digital di kala pandemi. Entah untuk memperbaharui sistem ataupun restrukturisasi, setidaknya UMKM membutuhkan likuiditas yang dapat dipergunakan untuk bertahan ataupun beradaptasi. Nah, di masa pandemi ini tentu menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk terus menjaga sektor UMKM dari keterpurukan yang makin dalam dengan berbagai instrumen kebijakan sehingga UMKM dapat berjalan dengan baik dan menghindari terjadinya PHK. Sudah saatnya UMKM mendapatkan prioritas di masa pandemi ini karena merupakan penopang perekonomian nasional yang berskala besar dalam menyerap tenaga kerja, sehingga dengan membantu UMKM maka perekonomian nasional akan membaik dan tingkat pengangguran tentunya diharapkan akan berkurang. Demikian yang dapat